Hai, ketemu lagi dengan Hes Kitchen. Untuk video kali ini, Hes Kitchen ingin membagi cara membuat banana strudel tanpa coarse fat, di mana hasil kulitnya ini berlapis dan juga renyah, dan pastinya lumer ya. Dan kebetulan ini ada yang request, simak terus videonya sampai selesai. Oke, pertama kita mau membuat untuk bahan A-nya. Pertama kita masak dulu ini 100 ml air, kemudian 50 gram gula pasir, dan 80 gram margarin, juga sejumput garam ya. Ini dimasak dengan api sedang sampai margarinnya ini semua larut dan juga benar-benar mendidih ya. Nah, ini sudah mendidih, sudah berbuih seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Dan sekarang kita masukkan di dalam wadah terigu. Nah, kemudian panas-panas kita tuang margarin tadi yang sudah kita masak. Kita aduk dulu dengan spatula atau dengan sendok ya, karena ini panas. Kalau suhu panasnya sudah agak turun, bisa kita aduk menggunakan tangan ya, supaya benar-benar tercampur. Ini sampai kalis, tapi tidak perlu sampai kalis elastis ya, karena kita tidak membuat roti. Jadi tidak seperti membuat roti. Nah, ini sampai menyatu dan dia tidak ada lagi yang menempel. Ini kita sisihkan dulu sampai adonannya sudah tidak panas lagi, baru bisa dimasukkan telurnya ya. Nah, sekarang kita buat bahan B-nya. Kita masukkan 100 gram terigu protein sedang, 80 gram margarin, dan 1 sendok makan minyak sayur. Nah, ini dicampur sampai menyatu ya, dipastikan margarin dan terigunya menyatu dan sampai tidak ada yang menempel lagi, bisa dibentuk seperti ini. Nah, ini kita bungkus dengan plastik ya, ditutup rapat. Setelah ditutup rapat, ini didiamkan di suhu ruang boleh, tapi lebih bagus kita masukkan ke dalam kulkas ya, di kulkas bagian bawah atau chiller, supaya saat digilas dia tidak mudah bocor untuk ininya, lapisan lemaknya ini. Jadi kita diamkan dulu selama 15-30 menit. Nah, ini tadi yang kita diamkan, jangan lupa ditutup plastik atas permukaannya supaya tidak kering. Ini sudah suhu ruang ya, jadi bisa dicampur dengan kuning telurnya. 1 butir kuning telur ini, tujuannya kenapa menunggu suhu ruang, supaya telurnya tidak matang ya saat dicampur dengan terigu yang panas, kemungkinan nanti bisa bergerindil telurnya. Jadi dimasukkannya saat suhunya sudah mencapai suhu ruang. Nah, ini dicampur sampai tercampur rata, sampai tidak ada yang menempel di wadah. Kita pindahkan ke alas kerja dan kita taburi dengan sedikit terigu. Ini hanya memastikan tercampur saja ya, tidak sampai kalis elastis. Jadi tidak usah lama-lama diuleninya. Hanya memastikan telur tercampur rata untuk di adonan kulit strudelnya ini. Setelah itu kita tutup lagi dengan plastik. Lalu ini kita diamkan selama 15 menit di suhu ruang saja. Nah, ini tadi lapisan lemak atau adonan B yang sudah kita simpan saya simpan di dalam kulkas ya. Nah, ini sudah mudah untuk dibentuk. Kita alasi dengan plastik seperti ini. Baru saya pipihkan menggunakan rolling pin. Jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis. Nah, dipipihkan seperti ini ya. Lalu kita sisihkan dulu. Kemudian ini bahan kulit yang sudah didiamkan selama 15 menit, kita keluarkan. Sama seperti bahan adonan B tadi, yang adonan A ini kita pipihkan juga. Adonan A-nya kita pipihkan lebih lebar ya dari adonan B atau adonan lemak tadi. Jadi ini harus lebih lebar karena kita mau memasukkan adonan lemaknya supaya bisa tertutup rapat. Saat digilas tidak bocor. Nah, caranya seperti ini ya. Adonan B atau adonan lemak taruh di atas adonan A atau adonan kulit strudelnya. Caranya seperti ini. Kalau terlalu lebar bisa dilipat sedikit untuk adonan B atau adonan lemaknya ini. Tujuannya supaya
adonan A-nya saat dilipat bisa menutupi semua adonan B di dalamnya. Nah, ini dipastikan tertutup rapat ya, supaya saat digilas nanti tidak bocor keluar adonan lemaknya ini. Seperti ini kita lipat amplop, kemudian dibalik, lalu digiling atau digilas dengan rolling pin seperti ini. Perlahan saja, jangan terlalu ditekan, karena kalau terlalu ditekan nanti adonan B-nya atau adonan lemaknya rawan bocor ya. Setelah itu kita lakukan lipatan pertama, membentuk huruf S seperti ini cara melipatnya. Nah, ini S ya, bentuk huruf S. Lalu kita pipihkan lagi sampai melebar. Nah, ini kalau sudah agak berat, bisa kita diamkan dulu di suhu ruang, dan jangan lupa ditutup dengan plastik supaya kulitnya tidak mengeras. Jadi saat mendiamkan di suhu ruang, ini boleh juga ditaruh di kulkas ya, di chiller, di kulkas bagian bawah selama 10-15 menit saja sudah cukup. Tujuannya supaya saat digilas adonannya sudah lentur kembali, jadi memudahkan untuk menggilas, tidak keras ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini kita pipihkan sudah lebih mudah ya, jadi gampang untuk memipihkannya. Untuk lipatan kedua selanjutnya, yaitu lipatan single, seperti ini melipatnya. Lipatan single, lalu seperti tadi kita pipihkan lagi sampai melebar. Nah, kalau sudah melebar kita lakukan lipatan ketiga atau lipatan terakhir. Ini lipatan single juga, saya hanya sampai lipatan ketiga ya, jadi sudah cukup sampai lipatan ketiga. Ini kita pipihkan tapi tidak usah sampai lebar, karena ingin langsung saya bagi dua untuk membuat 2 strudel. Total beratnya ini sekitar 600 gram. Bisa, ini saya bagi dua, beratnya masing-masing 300. Tapi kalau dirasa ini terlalu besar, bisa mau dikecilkan juga boleh, dibagi menjadi 3 atau 4 strudel. Ini saya ambil satu bagian, tadi teksturnya sudah berlapis ya, sudah kelihatan lapisannya. Satu bagian ini kita pipihkan lagi, dilebarkan, membentuk kotak ya, kotak yang lebar. Nah, kalau susah bisa ditutup lagi, di resting lagi selama 10 menit untuk memudahkan menggilas. Setiap di resting jangan lupa kita tutup dulu kulit ini adonannya supaya tidak mengeras. Nah, adonan A ini kita pipihkan sampai dia melebar. Kalau dirasa lengket, bisa ditaburi terigu sedikit di rolling pin atau di adonan A-nya ini. Sedikit saja supaya tidak lengket. Nah, membentuk kotak melebar seperti ini ya. Tidak usah terlalu tipis, tapi juga jangan terlalu tebal. Nah, pinggir-pinggirnya ini kita potong-potong atau dikerat-kerat seperti ini. Kalau mau sama bisa diukur ya, tapi saya ini tidak diukur, hanya dikira-kira saja seperti ini. Nah, kemudian ini pisangnya saya belah-belah dua seperti ini. Boleh kalau mau dipotong kecil-kecil. Nah, ini saya mau beri yang isian pisang keju ya, jadi tanpa coklat. Ini untuk pisang keju. Caranya seperti ini untuk memberi isiannya. Untuk isian juga sesuai selera ya, bisa ditambahkan coklat, bisa ditambahkan dengan almond atau lainnya. Nah, kemudian saya kasih lagi di atasnya irisan pisang, lalu saya kasih susu kental manis secukupnya. Nah, caranya seperti ini, ujung-ujungnya itu kita lipat ke dalam untuk mencegah karamelnya keluar saat dipanggang. Karamel dari pisangnya atau susunya ya, susu kental manisnya tadi. Nah, caranya seperti ini, dibungkusnya menyilang, dipastikan ditekan supaya tidak saat mengembang dia tidak lepas. Tekan perlahan saja ya. Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, untuk yang kedua ini lakukan seperti tadi caranya, tapi ini saya beri isian coklat. Jadi ini pisang coklat ya.
Caranya sama. Nah, ini dia sudah jadi 2 banana strudel siap dipanggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan. Ini untuk pemanggangan pertama. Jadi 2 kali pemanggangan ya, di suhu 180 sampai 190 derajat, api atas bawah selama 20 menit. Ini sebelum dioles telur ya, sebelum kita beri topping di atasnya. Jadi tujuannya supaya dia mengembang sempurna dan muncul lapisannya. Kita panggang di suhu tinggi, kalau sudah mengembang kita turunkan di 180 derajat. Baru kita keluarkan, lalu kita oles dengan kuning telur, merata. Untuk yang isian pisang keju, saya mau beri taburan topping keju parut dan almond ya, slice almond. Nah, ini untuk yang isian pisang keju, saya kasih toppingnya keju parut dan slice almond, sesuai selera lagi ya. Tidak pakai almond juga boleh, tidak apa-apa, hanya untuk mempercantik aja. Nah, seperti ini. Untuk yang isian coklat, saya beri sama keju parut toppingnya dan ditambahi dengan coklat meses di atasnya, ditaburi coklat meses. Nah, kemudian setelah ini kita lakukan pemanggangan yang kedua. Pemanggangan yang kedua ini untuk sampai matang ya, untuk supaya olesan dan toppingnya itu mengeras. Kita panggang lagi di suhu 180 sampai 190 derajat, api atas bawah selama 25 menit, disesuaikan lagi dengan oven masing-masing. Oke, total pemanggangan dari awal sampai yang pemanggangan kedua ini 45 menit banana strudel saya sampai matang dan berlapis. Ini dia. Cantik ya, dan ini harum sekali. Dan pastinya juga enak loh. Ada 2 varian, coklat pisang dan keju pisang. Oke, kita tata. Nah, ini kalau mau dijual bisa taruh di mika seperti ini. Ini ukuran mikanya ukuran mika brownies yang ukuran M ya, yang ukuran sedang. Kemudian kita bungkus dengan kertas doilies atau baking paper boleh, maksudnya kertas roti. Lalu kemudian ditutup seperti ini dan dikasih label jualan Anda. Cantik ya? Nah, ini mau saya coba, saya perlihatkan tekstur dalamnya. Ini untuk yang pisang. Nah, ini lihat ya. Ini pemanggangan untuk pastry ini harus di awal suhunya tinggi ya, supaya dia kulitnya matang dan muncul untuk lapisan atau layer-layernya. Ini untuk isian keju juga sama, teksturnya berlapis, jadi ini renyah ya, kulit luarnya renyah, dalamnya lumer, enak sekali. Nah, lihat lapisannya tampak ya. Oke, silahkan dicoba resepnya ya, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy.